Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saat semua ini bisa berakhir kapan saja. Setiap pagi yang kita buka dengan napas, sesungguhnya adalah tanda bahwa Allah masih memberi kesempatan. Tapi pernahkah kita merenung bahwa kesempatan itu bisa menjadi yang terakhir? Hidup ini bukan tentang berapa lama kita bisa berjalan, tapi tentang bagaimana kita menyiapkan diri untuk kembali. Kita terlalu sering lupa bahwa dunia ini hanya tempat singgah, dan yang singgah pasti suatu saat akan pulang. Tapi sudahkah kita tahu akan pulang dalam keadaan seperti apa? Ada banyak hal yang tidak kita tahu dalam hidup ini. Tapi satu hal yang pasti adalah kita semua akan mati. Tidak ada satupun manusia yang bisa menghindar dari ketetapan ini. Kita tidak tahu kapan waktunya, di mana tempatnya, dalam keadaan seperti apa. Tapi semua pasti akan menghadapi saat itu. Maka pertanyaannya bukanlah kapan kita mati, tapi dalam keadaan seperti apa kita mati. Kita bisa terlihat baik di mata manusia. Kita bisa menutupi semua kesalahan dengan citra, tapi Allah melihat lebih dalam. Allah tahu isi hati, niat, bahkan bisikan-bisikan yang kita sembunyikan dari diri sendiri. Maka sesungguhnya yang perlu diperbaiki bukan hanya amal yang tampak, tapi juga hati yang mengarah. Ya Allah, hamba tahu kematian tidak menunggu taubat, tidak menunggu kesadaran, tidak menunggu waktu yang tepat. Ia datang kapan saja, bahkan saat kita sedang tertawa, saat kita sedang makan bersama orang yang kita cintai, atau saat kita sedang sendiri dalam sepi. Maka jika engkau panggil hamba dalam keadaan belum siap, apa yang bisa hamba bawa? Kita bisa saja hidup dalam kelalaian yang panjang. Kita mengira bahwa esok akan selalu ada. Kita berpikir bahwa kesempatan akan selalu datang, tapi nyatanya, ada banyak yang wafat dalam keadaan tidak sempat kembali, tidak sempat meminta maaf, tidak sempat memperbaiki salat, tidak sempat menutup aib yang selama ini dibiarkan terbuka. Maka sebelum hari itu benar-benar datang, sebelum dunia menutup pintunya dan alam akhirat membuka gerbangnya, kita perlu bertanya, jika semua ini berakhir hari ini, sudah siapkah aku? Bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk menyadarkan betapa gentingnya waktu yang terus berjalan, karena waktu tidak pernah berhenti dan ajal tidak pernah salah alamat. Hidup ini bukan soal berapa lama kita menundukkan kepala dalam sujud, tapi seberapa dalam hati kita merendah di hadapan Allah. Karena yang Allah nilai bukan hanya gerakan, tapi keikhlasan, bukan hanya jumlah, tapi ketundukan. Dan jika kematian itu tiba, hanya amal yang akan menyertai, bukan harta, bukan gelar, bukan pengakuan. Hamba terlalu banyak meminta, tapi terlalu sedikit memberi kepadamu, ya Allah. Hamba terlalu sering berharap kasih-Mu, tapi sedikit sekali bersyukur. Hamba terlalu mudah menangis karena urusan dunia, tapi jarang menangis karena merasa jauh dari-Mu. Maka hari ini, izinkan hamba untuk kembali sebelum hamba benar-benar dipanggil. Ya Rabb, jika hari ini adalah hari terakhir, maka izinkan hamba memohon. Jangan biarkan hamba mati dalam keadaan Engkau murka. Jangan biarkan hamba menghadap-Mu tanpa bekal. Jangan biarkan hamba kembali dalam keadaan tangan kosong. Karena satu-satunya harapan hamba bukan dunia, tapi ampunan-Mu yang tidak pernah bertepi. Dan jika hari ini bukan hari terakhir, maka jadikan hari ini sebagai awal perubahan, awal taubat yang tulus, awal dari jalan menuju-Mu yang penuh cahaya. Karena hamba tidak tahu berapa waktu yang tersisa, tapi hamba ingin waktu yang sedikit ini bisa menuntun hamba untuk pulang dalam keadaan Engkau ridha, karena Engkaulah satu-satunya tempat hamba pulang. Waktu yang tak pernah menunggu. Waktu terus melaju tanpa pernah bertanya, apakah kita sudah siap menghadapi esok atau tidak. Ia tidak peduli pada tangisan, tidak menunggu kesiapan, dan tidak menunda meski kita memohon.
Detik yang lewat tidak akan kembali, menit yang berlalu tidak bisa ditukar, dan jam yang terbuang tidak bisa diulang. Kita hidup dalam laju waktu yang terus membawa kita menuju satu titik akhir yang pasti, kematian. Dan kita tidak pernah tahu apakah titik itu akan datang ketika kita sedang berada dalam pelukan orang-orang tercinta atau saat kita sendirian di tempat yang tidak ada seorang pun mengenal kita. Yang pasti, waktu akan datang membawa takdirnya dan kematian akan tiba sebagai utusan Allah tanpa pernah terlambat, tanpa pernah salah alamat. Di balik keheningan waktu, tersimpan rahasia ilahi yang tidak bisa diterka manusia. Allah menyembunyikan kapan ajal datang agar setiap hambanya senantiasa hidup dalam kesiapsiagaan. Tapi realitanya, kita seringkali menjalani hidup seolah kita memiliki kontrak panjang dengan dunia. Padahal tidak ada satu pun yang menjamin kita bisa membuka mata esok pagi. Seharusnya setiap helaan napas menjadi pengingat bahwa waktu yang tersisa adalah ladang terakhir untuk menanam amal. Namun, seringkali kita terbuai dalam kenikmatan dunia yang fana dan lupa bahwa waktu tidak akan menunggu kita bertaubat. Betapa banyak manusia yang wafat tanpa sempat mengucap kalimat syahadat, tanpa sempat meminta maaf pada orang tuanya, tanpa sempat menunaikan salat yang ia tunda-tunda. Betapa banyak ruh yang diambil dalam keadaan jauh dari Allah, bukan karena Allah menjauhi mereka, tapi karena mereka sendirilah yang menjauh dari Rabb-Nya. Dalam keramaian atau kesendirian, ajal bisa datang, dan ketika itu tiba, dunia akan menjadi asing. Harta, jabatan, cinta manusia, semua tak bisa menolong. Yang bisa kita bawa hanyalah amal, dan jika amal itu buruk, siapa yang akan kita salahkan? Ya Allah, jika Engkau menakdirkan aku untuk wafat dalam keadaan dikelilingi orang-orang yang mencintaiku, dalam suasana haru yang penuh doa, aku akan menerimanya dengan penuh syukur. Tapi seandainya Engkau menjemputku dalam keadaan aku jauh dari keluarga, dari sahabat, dari manusia yang mengenalku, maka jangan Kau biarkan ruh ini terkatung-katung tanpa arah. Jangan Kau biarkan ia menjadi asing di antara malaikat-Mu karena dosa yang tak terampuni. Jangan Kau tinggalkan hamba dalam kegelapan hanya karena waktu yang Kau beri tidak hamba gunakan untuk mendekat padamu. Tubuh ini, ya Allah, hanyalah titipan-Mu. Mata ini yang melihat, tangan ini yang menyentuh, kaki ini yang melangkah. Semuanya bukan milik hamba. Bahkan nafas yang keluar dan masuk pun terjadi karena izin-Mu. Maka bagaimana mungkin hamba merasa memiliki hidup ini, padahal semua yang menempel pada hamba adalah milik-Mu? Dan ketika Engkau mengambilnya satu persatu, tak ada yang bisa hamba tolak. Semua akan kembali kepadamu, dan hamba tidak punya daya untuk mempertahankannya. Dunia mengajarkan kami untuk merasa memiliki banyak hal. Kami mengejar kekayaan, seolah kami bisa membawanya ke liang lahat. Kami mencari popularitas seolah ia akan menjadi penolong di hari kiamat. Padahal yang benar-benar hamba miliki hanyalah amal ibadah yang hamba lakukan dengan ikhlas. Salat yang penuh khusyuk, zikir yang tulus, sedekah yang sembunyi-sembunyi, dan air mata yang jatuh dalam sujud. Itulah harta sesungguhnya yang akan menemani hamba ketika tubuh ini sudah kaku di atas tanah. Maka ya Allah, sebelum waktu itu datang dan mengambil semua yang hamba punya, tolong beri hamba kesadaran untuk memperbaiki diri. Jangan tunggu hamba terjatuh untuk membuat hamba mengingat-Mu. Jangan tunggu ajal mendekat untuk membuat hamba menyesali hidup yang penuh kelalaian. Jadikan setiap detik yang tersisa ini sebagai kesempatan emas untuk memperbanyak amal, memperbaiki hati, dan memohon ampunan-Mu. Sungguh, waktu adalah nikmat yang sering kami abaikan. Padahal Rasul-Mu telah mengingatkan bahwa dua nikmat yang sering dilalaikan manusia adalah waktu luang dan kesehatan. Dan kami, ya Allah, telah melalaikannya dengan cara yang paling menyedihkan. Kami menukar waktu dengan tontonan yang tidak bermanfaat. Kami membuang kesehatan untuk mengejar dunia, dan kami meninggalkan ibadah hanya karena merasa masih muda dan kuat. Tapi Engkau Maha Pengampun, ya Rabb. Engkau lebih sayang kepada hamba-Mu melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya.
Maka meski hamba telah banyak melalaikanmu, jangan kau jauhkan pintu taubatmu dari hamba. Biarkan hamba mengetuknya dengan hati yang penuh penyesalan, dengan tubuh yang kini ingin kembali tunduk, dan dengan ruh yang rindu untuk kembali kepadamu. Ya Allah, jadikan waktu yang tersisa ini sebagai waktu yang penuh berkah. Jangan biarkan ia habis tanpa arti. Jangan biarkan ia pergi tanpa amal. Dan jika saatnya engkau memanggil, panggillah hamba dalam keadaan engkau ridhoi, dalam keadaan hati yang berserah dan ruh yang siap dipanggil pulang. Sebab engkau adalah tujuan akhir dari segala pencarian hamba, dan engkau adalah tempat kembali yang paling indah. Titipan yang akan diambil. Kita sering lupa bahwa tubuh ini bukan milik kita. Kita menggunakannya setiap hari, menggerakkan tangan, melangkahkan kaki, memandang dengan mata, berbicara dengan lisan, dan kita merasa semua itu adalah milik pribadi. Padahal tidak. Semua yang ada pada tubuh kita adalah milik Allah. Kita hanya dipinjamkan sementara dan akan diambil kembali tanpa peringatan. Dan ketika waktunya tiba, tidak ada satu pun yang bisa kita tahan. Tidak bisa kita katakan, "Ya Allah, jangan ambil mataku sekarang, aku masih ingin melihat dunia." Tidak bisa kita mohon, "Tunggulah ya Allah, aku belum siap." Sebab semua ini hanyalah titipan, dan pemilik aslinya berhak mengambil kapan saja. Lalu kita pun akan tersadar bahwa seluruh bagian tubuh yang kita banggakan akan menjadi saksi, bukan pembela. Lidah yang dulu kita gunakan untuk bergosip dan berbohong akan bicara. Tangan yang kita gunakan untuk menyentuh yang haram akan bicara. Kaki yang melangkah ke tempat maksiat akan bersaksi. Mereka tidak bisa kita suap, tidak bisa kita kendalikan lagi. Mereka akan berkata apa adanya di hadapan Allah. Tidak peduli kita dulu dikenal sebagai siapa, tidak penting kita punya nama besar atau tidak. Yang mereka sampaikan adalah kebenaran tentang bagaimana kita memperlakukan titipan Allah selama hidup di dunia. Dunia telah membuat banyak dari kita tertipu. Kita merasa hidup ini milik kita sepenuhnya. Kita atur waktu kita sesuka hati. Kita jadikan tubuh ini melayani nafsu dan keinginan sesaat. Dan kita berpikir kita aman karena ajal belum datang. Padahal justru itulah tipu daya terbesar, merasa punya waktu. Karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu berapa detik yang tersisa. Kita tidak pernah tahu apakah dosa terakhir kita akan jadi penutup hidup, atau apakah amal terakhir kita cukup untuk membawa rahmat Allah turun kepada kita. Maka sangat bodoh jika kita terus hidup dalam kelalaian. Kita menunda taubat dengan alasan masih muda. Kita menunda berhijrah karena belum siap kehilangan kenyamanan dunia. Kita terus menunggu waktu yang tepat, padahal waktu yang paling tepat adalah sekarang. Karena saat kita menunda, bisa jadi Allah sudah menetapkan ajal kita di waktu yang kita sangka masih jauh, dan saat malaikat maut datang, tidak akan ada negosiasi, tidak akan ada waktu tambahan, tidak akan ada toleransi. Ya Allah, Engkau yang menciptakan tubuh ini, Engkau yang meniupkan ruh ke dalam jasad yang hina ini, Engkau yang menjaga setiap denyut jantung, setiap aliran darah, setiap detak kehidupan, dan jika Engkau ingin mengambilnya, maka tidak ada satu pun yang bisa menolak. Tapi ya Allah, jika Engkau menjemput tubuh ini dalam keadaan lalai, maka jangan biarkan ruh hamba tersesat. Jangan biarkan ia menjadi asing dalam perjalanan menujumu. Bimbinglah ia dengan cahayamu, tuntunlah ia dengan rahmatmu, karena hamba tahu tidak ada yang lebih bisa dipercaya selain kasih sayangmu. Hamba takut ya Allah, takut ketika Engkau memanggil, tubuh ini masih melekat pada dunia. Takut ketika Engkau memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa ini, hamba masih asyik dalam maksiat. Takut ketika ruh ini terlepas, tak ada amal yang cukup untuk menyambutnya. Dan lebih dari itu, hamba takut ruh ini tidak dikenali oleh para malaikat, karena ia membawa bau dosa yang menyengat. Hamba tidak ingin wafat sebagai orang yang Engkau murkai, meski seringkali hamba hidup tanpa mempedulikan ridha-Mu. Maka ampuni hamba, ya Allah. Ampuni mata ini yang sering melihat hal yang Engkau benci. Ampuni tangan ini yang tidak banyak digunakan untuk bersedekah. Ampuni lisan ini yang terlalu sering diam saat kebenaran dibungkam.
Dan ampuni langkah-langkah hamba yang belum banyak membawa diri ini ke majelis ilmu, ke masjid, atau ke tempat kebaikan lainnya. Ampuni seluruh tubuh ini yang sering hamba gunakan bukan untuk ketaatan, tapi untuk mengikuti hawa nafsu. Engkau tahu, hamba lemah, tapi hamba ingin berubah. Beri hamba kesempatan, ya Rabb. Sebelum engkau ambil semua titipan ini, beri hamba waktu untuk memperbaiki. Bantu hamba menjadikan mata ini mata yang menangis karena takut kepadamu. Jadikan lisan ini sibuk dengan zikir dan doa. Jadikan tangan ini ringan membantu orang lain. Jadikan kaki ini kuat menapaki jalan menuju surgamu. Dan jadikan tubuh ini bersaksi di hadapanmu kelak bahwa hamba telah mencoba mencintaimu meski sering jatuh dalam kelemahan. Karena satu-satunya yang benar-benar akan menjadi milik hamba kelak adalah amal ibadah. Ia yang akan mengikuti kemanapun ruh ini dibawa. Ia yang akan menjadi teman dalam gelapnya alam kubur. Ia yang akan menenangkan di hari hisab. Maka jangan biarkan hamba lupa bahwa amal adalah harta sejati. Jangan biarkan dunia menutup mata hamba dari kenyataan itu. Bukalah hati ini agar bisa merasakan betapa pentingnya setiap sujud, setiap sedekah, setiap amal baik, meski kecil. Ya Allah, tubuh ini akan kembali kepadamu. Daging ini akan hancur. Tulang ini akan rapuh. Tapi ruh ini, ya Allah, ruh ini ingin kembali kepadamu dalam keadaan engkau ridhoi. Maka cukupkan bekal hamba dengan amal yang engkau terima. Jangan biarkan hamba membawa tubuh kosong tanpa nilai ibadah. Jangan biarkan ruh ini datang kepadamu tanpa harapan. Karena satu-satunya permintaan hamba saat semua telah diambil oleh waktu hanyalah satu. Jangan engkau tolak ruh ini dari rahmat-Mu. Kesendirian di ujung hidup. Ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata saat manusia membayangkan akhir hidupnya. Bukan sekadar takut kehilangan dunia, bukan pula takut kehilangan orang-orang yang dicintai, tapi takut akan kesendirian yang begitu mutlak di ujung hayat. Saat ruh terpisah dari jasad, maka tak ada lagi tangan yang menggenggam, tak ada lagi pelukan dari keluarga, dan tak ada lagi suara yang memanggil nama kita. Di saat itu, kita akan berjalan sendiri menapaki jalan menuju keabadian, membawa semua amal yang pernah kita lakukan, baik ataupun buruk, dan kesendirian itu bukan sekadar sunyi, tapi juga pertanggungjawaban yang tidak bisa dihindari. Banyak manusia mengira bahwa mati dalam kesendirian adalah musibah yang besar. Mereka takut wafat di tempat yang jauh dari rumah, takut tak ditemukan dalam waktu lama, takut tak ada yang mengurus jenazahnya. Tapi yang lebih layak ditakuti adalah jika kita wafat dalam keadaan jauh dari Allah. Tidak peduli kita berada di tengah keluarga atau tidak, jika hati ini tidak pernah dekat dengannya, jika amal ini tak pernah ikhlas karenanya, maka kita akan tetap wafat dalam kesendirian yang hakiki, kesendirian dari rahmat Allah, dan itu jauh lebih menyakitkan daripada ditinggalkan manusia. Dalam sunyi, ruh akan mulai mengalami fase yang tak pernah kita rasakan sebelumnya. Ia akan menyaksikan malaikat datang, membawa kabar sesuai dengan amal hidupnya. Jika baik, maka ruh itu akan dibawa dengan lembut, disambut dengan salam dan kabar gembira. Tapi jika buruk, maka ruh itu akan dicabut dengan kasar, seolah ia adalah ruh yang menjijikkan, dan proses itu tidak bisa dibohongi. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi peran. Semua yang kita sembunyikan akan terbuka, dan ruh akan diperlakukan sebagaimana hakikat amalnya di dunia. Ya Allah, jangan biarkan hamba merasakan kesendirian yang menakutkan itu. Jangan engkau tinggalkan hamba dalam keadaan jauh dari cahayamu. Jika hamba harus wafat di tempat sunyi, maka jadikan kesunyian itu penuh zikir. Jika hamba harus mati dalam sepi, maka jadikan kesepian itu penuh dengan pengampunan darimu. Jangan engkau pisahkan hamba darimu meski manusia menjauh. Karena sungguh, hanya engkau yang hamba harapkan di saat semua telah pergi. Kami sering merasa aman karena punya banyak teman, banyak keluarga, banyak yang mencintai. Tapi kami lupa bahwa semua itu tidak bisa ikut menemani kami di alam kubur. Bahkan yang paling mencintai pun akan pergi setelah menguburkan tubuh ini.
Yang tinggal hanyalah tanah, kegelapan, dan pertanyaan malaikat. Dan ketika itu tiba, hanya amal yang akan berbicara. Maka kami memohon, ya Rabb, berilah kami amal yang akan bersuara membela kami, bukan amal yang akan diam karena tak punya kekuatan. Kematian tidak mengenal tempat atau waktu. Ada yang wafat di jalan, di tempat tidur, bahkan di atas sajadah. Dan semua itu terjadi karena ketetapan-Mu. Tapi betapa bahagianya orang yang wafat dalam keadaan sujud. Betapa beruntungnya ruh yang keluar dari tubuh ketika sedang mengingat-Mu. Maka jangan biarkan hamba wafat dalam maksiat. Jangan biarkan hamba meninggalkan dunia ini dalam kelalaian. Jadikan akhir hidup hamba adalah detik-detik yang Engkau ridai. Kami tahu, ya Allah, Engkau maha lembut. Engkau tidak menzalimi siapapun, tapi Engkau juga maha adil. Jika amal kami buruk, maka Engkau akan memberikan balasan yang setimpal. Karena itu, jangan biarkan amal buruk kami lebih banyak dari amal kebaikan. Jangan biarkan hamba tersesat karena kesenangan dunia yang singkat. Tolong, ya Allah, arahkan hidup ini untuk mempersiapkan akhirat, karena kami sadar akhir itu pasti datang. Hamba ingin wafat dalam keadaan Engkau ingat hamba. Hamba ingin ketika ruh ini terlepas, nama hamba masih terukir di dalam catatan hamba-hambamu yang taat. Hamba tidak ingin menjadi manusia yang Engkau biarkan karena terlalu jauh dari perintah-Mu. Meski hamba sering lupa, sering lalai, sering jatuh, tapi hamba masih ingin kembali. Hamba masih ingin mencintai-Mu meski kadang cinta itu penuh kekurangan, karena Engkau satu-satunya tempat hamba pulang. Di tengah kesendirian akhirat nanti, hamba ingin Engkau hadir. Hamba ingin Engkau menyambut hamba walau amal hamba sedikit. Hamba ingin Engkau mengenali ruh ini sebagai ruh yang pernah menangis di tengah malam, pernah berdoa dalam kesunyian, pernah menyesali dosa-dosa dengan penuh air mata. Dan meski semua itu mungkin hanya sesekali, hamba berharap Engkau melihatnya sebagai alasan untuk menerima hamba dalam rahmat-Mu. Ya Allah, jika saat itu datang dan Engkau memanggil hamba, biarlah hamba wafat dalam kesendirian dunia tapi tidak dalam kesendirian ruh. Biarlah jasad ini sepi, tapi jangan biarkan ruh ini sepi dari rahmat-Mu. Temani hamba dengan kasih sayang-Mu, dan jangan biarkan ruh ini ditolak dari langit-Mu. Karena satu-satunya harapan hamba adalah Engkau, dan tanpa-Mu, hamba tidak akan sanggup menghadapi kesendirian abadi itu. Ruh yang ingin dipeluk cahaya. Ketika ruh keluar dari jasad, maka dunia pun tertutup. Mata tidak lagi melihat, telinga tidak lagi mendengar, dan lisan tak lagi bisa berbicara. Tapi ruh itu masih hidup dalam dimensi yang berbeda. Ia mulai melihat apa yang tak pernah dilihatnya semasa hidup. Ia menyaksikan kebenaran yang selama ini hanya dibicarakan. Dan yang pertama ia temui adalah malaikat, utusan Allah, yang datang menjemput sesuai dengan kadar amal dan iman sang hamba. Jika selama hidupnya ruh itu dekat dengan Allah, maka malaikat akan datang dengan wajah bersinar, membawa kabar gembira, wangi surga dan sambutan penuh kasih dari langit. Tapi jika selama hidupnya ruh itu menjauh dari Allah, maka yang datang adalah wajah-wajah mengerikan, membawa kabar buruk, siksaan, dan penolakan dari langit yang tujuh. Ya Allah, hamba ingin menjadi ruh yang Engkau sambut dengan kelembutan. Hamba ingin ketika ruh ini keluar, malaikat berkata, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dengan ridha dan diridai." Hamba ingin dibawa dengan lembut, bukan diseret dengan paksa. Hamba ingin ruh ini melayang dengan penuh cahaya, bukan terhempas dengan hina karena beratnya dosa dan kelalaian. Tapi hamba tahu, tidak mudah mencapainya. Tidak cukup hanya dengan pengakuan cinta kepadamu, karena Engkau menilai bukan hanya dari lisan, tapi dari amal, dari kejujuran, dari istiqamah. Kami takut, ya Allah, bahwa ruh ini terlalu kotor untuk disambut, bahwa selama hidupnya ia terlalu banyak menyakiti, terlalu banyak berdosa, terlalu sering mengabaikan panggilan-Mu. Betapa banyak salat yang ditunda, betapa sering zikir dilupakan, dan betapa jarangnya air mata jatuh karena rasa takut kepadamu. Jika Engkau menilai hamba dari amal, maka hamba tahu hamba tidak layak.
Tapi jika engkau menilai dari hati yang masih ingin kembali, maka hamba mohon, jangan tolak keinginan ruh ini untuk dipeluk cahayamu. Di dunia kami lebih sering memeluk dunia daripada memeluk ibadah. Kami lebih sering mengejar pujian manusia daripada ridamu. Kami menyiapkan pakaian terbaik untuk bertemu manusia, tapi tidak pernah menyiapkan hati terbaik untuk bertemumu. Dan kini kami sadar, semua itu hanya akan menjadi beban. Dunia yang dulu kami agung-agungkan akan menjadi debu tak berarti, dan ruh kami akan berangkat dalam keadaan membawa apa yang dulu kami pilih, amal atau maksiat. Maka tolong, ya Allah, kuatkan ruh ini untuk memilih yang Engkau cintai sebelum waktunya tiba. Ruh yang keluar dari tubuh akan merasakan betapa kosongnya dunia. Rumah besar, kendaraan mewah, pujian manusia, semua tidak bisa dibawa. Bahkan nama pun akan hilang, digantikan dengan sebutan jenazah. Tubuh ini akan dibungkus kain putih, dibawa ke tanah, dan ditinggalkan sendiri. Maka satu-satunya harapan adalah ruh ini dipeluk oleh cahaya amal, bukan diliputi oleh gelapnya dosa. Ruh yang disambut malaikat dengan kelembutan akan tenang, tapi ruh yang ditolak akan dihimpit dan disakiti, bahkan sebelum tubuhnya benar-benar menyatu dengan tanah. Ya Allah, sebelum Engkau panggil hamba, tolong jadikan amal ini bersinar. Beri kekuatan kepada hamba untuk memperbaiki salat, menjaga lisan, menundukkan pandangan, dan memperbanyak sedekah. Karena itu semua akan menjadi pelita bagi ruh ini kelak. Hamba tidak ingin meninggalkan dunia dengan tangan kosong. Hamba ingin membawa sesuatu yang bisa membuat malaikatmu tersenyum. Sesuatu yang bisa membuat ruh ini dikenali sebagai hamba yang pernah berjuang mencintaimu, walau tak sempurna. Banyak dari kami terlalu percaya diri akan surga, padahal amal tidak seberapa. Kami merasa aman karena Allah Maha Pengampun, tapi lupa bahwa Dia juga Maha Adil. Kami menaruh harapan tanpa menyiapkan bekal, dan kami menunda taubat dengan alasan nanti. Padahal malaikat maut tidak mengenal kata nanti. Ia hanya mengenal perintah dari Rabb-Nya, cabut ruh itu sekarang. Dan jika saat itu tiba, semua harapan kosong akan sirna. Maka jangan biarkan kami tertipu oleh harapan tanpa usaha. Bimbing kami untuk mengejar cahaya, bukan sekadar bermimpi tentangnya. Kami tidak tahu bagaimana akhir kami, ya Allah. Kami tidak tahu apakah kami akan wafat dalam ketaatan atau kemaksiatan, tapi kami tahu bahwa Engkau Maha mengetahui isi hati. Jika dalam hati ini masih ada secercah niat untuk kembali, untuk bertaubat, untuk memohon ampun, maka jangan Kau padamkan cahaya itu. Jadikan ia tumbuh menjadi cahaya yang menyinari jalan ruh ini kelak, agar ketika ia terlepas dari tubuh, ia tidak bingung. Agar ia tahu kemana harus menuju, kepadamu tempat pulang yang paling tenang. Ya Rabb, kami tahu bahwa semua ruh pasti akan bertemu denganmu. Tidak ada satu pun yang bisa lari dari takdir itu. Tapi bedanya adalah bagaimana cara ruh itu bertemu denganmu. Apakah dengan penuh ketakutan karena membawa dosa, atau dengan penuh kerinduan karena membawa amal? Maka jangan biarkan kami termasuk dalam golongan yang Engkau murkai. Jadikan kami hamba-hamba yang Engkau panggil dengan cinta, yang Engkau sambut dengan lembut, yang Engkau peluk dengan ampunan. Dan ketika ruh ini datang kepadamu, ya Allah, maka jangan tolak ia, meski ia kotor, meski ia penuh cacat. Jangan Engkau biarkan ia tersesat. Sucikan ruh ini dengan rahmat-Mu. Lindungi ia dari siksa dan ketakutan. Biarkan ruh ini merasa bahwa ia telah pulang. Pulang bukan ke tanah, tapi kepada kasih sayang-Mu. Dan itulah pelukan yang paling diharapkan oleh setiap hamba yang lelah dengan dunia, tapi berharap Engkau tidak pernah lelah mencintainya. Amal satu-satunya milik yang tak akan ditinggalkan. Ketika manusia meninggal, maka semua yang pernah melekat pada dirinya akan pergi. Pakaian dilepas, harta dibagi, jabatan dilupakan, bahkan nama pun hanya dikenang sesaat. Ia tidak lagi dipanggil dengan gelar, tetapi cukup disebut jenazah. Tubuhnya yang dulu begitu aktif kini terbujur kaku, tidak lagi memiliki kuasa atas apapun. Tapi ada satu yang tidak pergi,
yang akan menyertainya dari liang kubur sampai ke padang mahsyar, amal. Ia akan menjadi teman setia dalam kesendirian, pembela di hadapan Allah, dan cahaya dalam kegelapan. Maka sungguh sia-sia jika seseorang menjalani hidup tanpa memperbanyak amal, sebab hanya itu satu-satunya yang tidak akan meninggalkan kita ketika semuanya berpaling. Betapa banyak manusia menghabiskan hidupnya untuk hal-hal yang fana. Mereka bekerja siang malam demi rumah yang suatu hari akan mereka tinggalkan. Mereka mengejar popularitas yang akan hilang saat tubuh dikubur. Mereka mencintai dunia seolah dunia akan membela mereka saat malaikat menanyakan, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Padahal jawaban atas pertanyaan itu tidak ditentukan oleh seberapa kita dikenal manusia, tetapi seberapa kuat hubungan kita dengan Allah semasa hidup. Hanya amal yang akan menjawab dengan jujur. Maka seberapa banyak kita menanam amal hari ini, sebesar itu pula harapan kita untuk tidak sendirian saat ditanya di alam kubur. Ya Allah, hamba takut jika saat maut datang, hamba hanya membawa tubuh tanpa amal. Hamba takut tubuh ini pernah Engkau beri kesempatan hidup puluhan tahun, namun yang tertinggal hanya lembaran kosong dari ibadah. Hamba takut jika setiap harapan akan surga hanya menjadi angan-angan karena hamba tidak pernah memperjuangkannya dengan amal. Sungguh, hamba sadar tidak ada yang bisa menyelamatkan ruh ini kecuali kebaikan yang hamba tanam dan keikhlasan yang hamba jaga. Tapi seringkali hamba menunda. Seringkali hamba merasa besok masih ada, padahal bisa jadi besok adalah hari di mana amal sudah tidak bisa lagi ditulis. Satu salat bisa menjadi penentu tempat di akhirat. Satu sedekah yang tulus bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Satu kalimat zikir yang diucapkan dengan hati bisa menjadi cahaya yang menerangi jalan di akhirat. Tapi mengapa kami sering meremehkannya? Mengapa kami lebih semangat mengejar dunia daripada mengejar pahala? Mungkin karena hati ini sudah terlalu tertutup oleh urusan duniawi. Maka ya Allah, buka kembali hati ini. Jadikan kami mencintai amal sebagaimana kami mencintai kenyamanan dunia. Jadikan kami haus akan sujud, bukan haus akan pujian manusia. Di akhirat nanti, tidak ada satu pun yang bisa menolong kecuali amal. Bahkan orang tua pun akan sibuk dengan urusannya sendiri. Anak-anak tidak akan memeluk orang tuanya. Suami tidak akan membela istrinya. Semua hanya sibuk bertanya, bagaimana nasibku di hadapan Allah? Maka jika amal itu tidak cukup, lalu siapa yang akan membela kita? Jika salat kita tidak diterima, jika puasa kita tercemar ria, jika sedekah kita hanya untuk pencitraan, maka apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah? Dunia telah menipu kami, ya Allah, tapi Engkau selalu memberi kesempatan untuk kembali. Maka jangan Engkau cabut nyawa ini sebelum amal hamba cukup untuk kembali padamu. Amal tidak dinilai dari jumlah, tetapi dari keikhlasan. Ada yang sedikit amalnya, tapi penuh cinta dan takut kepada Allah, maka amal itu bercahaya. Ada yang tampaknya banyak ibadahnya, tapi penuh ujub dan ria, maka amal itu gugur. Maka bukan hanya soal memperbanyak amal, tetapi juga memperbaiki niat dan membersihkan hati. Ya Allah, tolong bersihkan niat kami. Jika dalam salat kami terselip rasa ingin dipuji, hapuskan. Jika dalam sedekah kami ada rasa ingin dikenal, ampuni. Karena yang hamba harapkan hanyalah pandangan rahmat darimu, bukan pujian dari manusia. Hamba ingin saat malaikat mencatat amal hamba, catatan itu indah. Ada sujud yang khusyuk, ada istighfar yang tulus, ada air mata yang jatuh karena rindu kepadamu. Hamba ingin setiap helaan napas menjadi pahala, setiap langkah menjadi jalan kebaikan. Tapi hamba juga sadar amal hamba masih terlalu sedikit. Hamba terlalu banyak membuang waktu, terlalu banyak berkata sia-sia, terlalu banyak menunda taubat. Maka sebelum tubuh ini tak bisa bergerak lagi, tolong beri hamba kekuatan untuk memperbanyak amal. Ya Allah, jangan biarkan hamba tertipu oleh amal yang hanya terlihat bagus di mata manusia. Jadikan amal hamba diterima di sisimu. Jadikan setiap amal menjadi penghapus dosa, pengangkat derajat, dan penyelamat ruh hamba.
Hamba tahu amal adalah satu-satunya warisan yang bisa dibawa. Maka tolong ya Rabb, beri hamba keikhlasan yang dalam dan istiqomah yang panjang, agar amal ini tidak hanya banyak dalam hitungan, tapi juga berkualitas dalam pandangan-Mu. Satu-satunya hal yang benar-benar milik hamba adalah amal. Rumah ini bukan milik hamba, kendaraan, uang, bahkan tubuh ini bukan milik hamba, tapi amal, ya Allah. Itulah satu-satunya milik hamba yang Engkau izinkan untuk dibawa ke akhirat. Maka jadikan hamba mencintai amal, sebagaimana Engkau mencintai hamba-hamba-Mu yang istiqamah. Jangan biarkan hamba meninggalkan dunia dengan amal kosong, dengan catatan hitam, dengan hati yang beku. Dan ketika ruh ini kembali kepadamu, ya Allah, biarlah ia membawa sekeping amal yang Engkau ridhoi. Biarlah ia datang dalam keadaan membawa sesuatu yang membuat para malaikat tersenyum. Biarlah ia tiba dalam keadaan dipeluk oleh cahaya amal. Karena sesungguhnya dunia telah banyak kami kejar, tapi hanya amal yang akan kami bawa. Maka cukupkan ruh ini dengan amal yang Kau terima, agar akhir perjalanan ini bukan kegelapan, tetapi pertemuan denganmu yang penuh cahaya. Ketika diri dihisap tanpa pembela, hari itu pasti datang, hari di mana setiap jiwa akan berdiri sendiri di hadapan Rabb-Nya. Tidak ada lagi gelar, tidak ada lagi harta, tidak ada lagi perlindungan dari kekuasaan dunia. Yang ada hanyalah selembar catatan amal yang terbuka tanpa bisa disangkal. Di hadapan Allah, tidak ada sandiwara, tidak ada kepura-puraan. Setiap amal akan diperlihatkan, sekecil apapun. Bahkan bisikan hati yang dulu kita anggap sepele akan ditampakkan dengan jelas. Dan satu hal yang paling menggetarkan adalah, tidak ada seorang pun yang bisa membela kita kecuali amal kita sendiri. Jika ia baik, ia akan bersuara. Jika ia buruk, ia akan diam, atau bahkan menjadi saksi yang memberatkan. Ya Allah, bagaimana hamba bisa bertahan di hadapan-Mu jika salat hamba sering hamba tunda-tunda? Bagaimana hamba bisa menjawab jika lisan ini lebih sering digunakan untuk menyakiti daripada berzikir? Bagaimana hamba akan mempertanggungjawabkan pandangan mata, pendengaran telinga, langkah kaki, jika semuanya selama ini digunakan untuk melayani hawa nafsu? Jika hari itu datang dan hamba belum siap, maka siapa yang akan menyelamatkan hamba dari ketakutan itu? Bahkan Nabi yang paling mulia sekalipun tidak bisa memberi syafaat tanpa izin-Mu. Maka hanya Engkaulah satu-satunya tempat berharap dan memohon. Di saat itu manusia akan berlari dari keluarganya, dari ibu dan ayahnya, dari pasangan dan anak-anaknya. Mereka tidak bisa saling menolong, masing-masing sibuk dengan hisapnya sendiri. Maka sungguh rugi orang-orang yang selama hidupnya hanya mengandalkan kekuatan manusia. Mereka merasa aman karena dikelilingi oleh banyak teman, merasa kuat karena punya pengaruh, merasa tak tersentuh karena punya jabatan. Tapi pada hari itu, semua akan sirna. Yang kaya dan miskin sama, yang terkenal dan yang terlupakan sama. Semuanya berdiri dalam ketakutan, berharap amalnya cukup untuk membuat Allah ridha. Ya Allah, jangan biarkan hamba datang kepadamu dengan tangan kosong. Jangan biarkan hamba membawa catatan yang dipenuhi kelalaian. Jangan biarkan hamba menjadi hamba-Mu yang Engkau tutup wajahnya dari cahaya-Mu. Hamba ingin datang kepadamu dengan wajah yang Engkau senangi, dengan hati yang Engkau beri cahaya, dengan amal yang Engkau terima. Hamba tahu hamba banyak berdosa, tapi jangan biarkan dosa itu menjadi penghalang untuk melihat wajah-Mu kelak. Ampuni hamba ya Rabb, karena tanpa ampunan-Mu tak ada harapan untuk selamat di hari perhitungan itu. Betapa banyak manusia yang akan menangis di hari hisab, tapi bukan karena kehilangan dunia, melainkan karena amal kebaikan yang telah mereka sia-siakan. Mereka akan berkata, seandainya aku dulu lebih sabar, seandainya aku dulu lebih rajin salat, seandainya aku dulu tidak menunda taubat. Tapi semua penyesalan akan datang terlambat. Dan hari itu bukan lagi tempat menanam amal, tapi saat menuai apa yang telah kita lakukan di dunia. Maka sebelum semuanya terlambat, masihkah kita tidak mau kembali?
Masihkah kita berani menunda taubat padahal hisab pasti datang? Hamba takut ya Allah. Takut jika ketika buku amal dibuka, nama hamba disebut dalam keadaan murka-Mu. Hamba takut jika semua kebaikan yang dulu hamba banggakan ternyata gugur karena ria. Hamba takut jika salat yang terlihat khusyuk ternyata tidak diterima karena hati ini tidak tulus. Hamba takut jika semua puasa yang hamba jalani ternyata hanya menahan lapar tanpa makna. Dan hamba takut jika Engkau berkata, "Pergilah, aku tidak mengenalmu." Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan hamba dalam keadaan seperti itu. Tapi hamba juga yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha lembut. Engkau mencintai hamba-Mu yang kembali. Engkau menutup aib hamba yang malu. Engkau mengampuni dosa-dosa sebesar gunung jika hamba benar-benar bersimpuh dalam penyesalan. Maka hari ini, sebelum Engkau menutup usia hamba, sebelum buku catatan itu ditutup, hamba ingin kembali. Hamba ingin memperbaiki, ingin menyucikan diri, ingin memulai dari awal, walau usia ini sudah jauh berjalan. Karena hamba percaya, tidak pernah ada kata terlambat jika Engkau masih memberi kesempatan. Hisab itu pasti, tapi berat atau ringannya tergantung pada diri kita sendiri. Jika hari ini kita ikhlas meninggalkan maksiat, maka kelak kita tidak akan malu menghadap Allah. Jika hari ini kita memaksakan diri untuk taat, maka kelak kita tidak akan takut melihat catatan amal. Jika hari ini kita sabar menjaga lisan, sabar menjaga mata, sabar menahan diri dari yang haram, maka kelak sabar itu akan menjadi pembela kita. Maka bersabarlah, meski dunia tidak mendukung. Bersabarlah, meski tidak dipuji. Karena Allah melihat, dan itu sudah cukup. Ya Rabb, hisab itu nyata, dan hamba tidak ingin menjadi orang yang celaka karena amal sendiri. Jadikan hamba termasuk hamba-Mu yang ringan hisabnya, karena Engkau tutup aibnya. Jadikan hamba termasuk golongan orang yang Engkau panggil dengan penuh kemuliaan, bukan hinaan. Jadikan hamba bangga membawa catatan amal yang bersih, bukan penuh noda. Karena satu-satunya kebanggaan yang benar-benar berharga adalah ketika Engkau ridha kepada hamba, bukan ketika manusia memuji hamba. Dan ketika hari itu datang, ya Allah, saat semua manusia dikumpulkan dalam barisan yang panjang, dalam ketakutan yang luar biasa, dalam penantian yang mencekam, tolong ya Rabb, tempatkan hamba di barisan orang-orang yang Engkau rahmati. Jangan Engkau biarkan hamba berdiri dalam antrean panjang menuju neraka. Jangan Engkau biarkan hamba menjadi orang yang tersesat dari jalan-Mu. Hamba ingin berada di sisi-Mu, melihat wajah-Mu, merasakan kasih sayang-Mu. Karena sesungguhnya, hanya itulah kebahagiaan yang hakiki. Jika kematian itu mendadak, sudah siapkah kita? Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan ia akan wafat. Tidak ada tanda pasti, tidak ada alarm khusus, tidak ada suara yang mengisyaratkan waktumu telah tiba. Kematian datang dalam bentuk yang paling mengejutkan. Ia bisa datang saat kita sedang tertawa, saat kita sedang berkendara, saat kita sedang tertidur nyenyak, bahkan saat kita sedang berada di tempat maksiat. Dan ketika ruh dicabut, semua penyesalan tidak lagi berguna. Kita tidak bisa menunda sedetik pun, tak bisa bernegosiasi, tak bisa kembali untuk memperbaiki. Maka satu-satunya pilihan bijak adalah bersiap sejak sekarang, hidup dalam keadaan siap untuk mati, karena maut tidak pernah menunggu kesiapan. Ya Allah, bagaimana jika Engkau mengambil hamba malam ini, sedangkan hati ini masih penuh cinta dunia? Bagaimana jika Engkau menutup kisah hidup hamba saat hamba belum benar-benar taubat? Bagaimana jika hamba Engkau panggil saat belum ada amal yang cukup untuk bertemu-Mu? Dunia telah membuat hamba lupa bahwa hidup ini bukan selamanya. Kami berjalan setiap hari seperti tidak akan pernah mati, menunda taubat, menunda kebaikan, padahal setiap detik bisa saja menjadi detik terakhir kami. Dan ketika kematian datang mendadak, semua mimpi tentang dunia menjadi tidak berguna. Semua rencana menjadi sia-sia. Kematian itu tidak pandang usia. Anak kecil, remaja, orang tua, semua punya jatah masing-masing. Dan jatah itu adalah rahasia Allah.
maka tidak ada alasan untuk menunda taubat dengan alasan masih muda. Tidak ada alasan untuk menunda ibadah dengan alasan nanti saja kalau sudah tua. Karena yang muda pun banyak yang lebih dulu kembali ke Allah, dan yang tua belum tentu diberi waktu lebih lama. Maka bersiap untuk mati bukan berarti menunggu ajal datang dengan ketakutan, tapi menjalani hidup setiap hari dengan kesadaran bahwa ini bisa jadi hari terakhir kita. Betapa banyak orang yang meninggal tanpa sempat mengucapkan syahadat, bukan karena tidak hafal, tapi karena tidak terbiasa mengingat Allah semasa hidup. Maka ketika malaikat maut datang, lisan mereka keluh, ruh mereka memberontak. Padahal seandainya hidup ini dipenuhi dengan zikir, dengan salat yang khusyuk, dengan amal yang tulus, maka syahadat akan mengalir ringan di ujung napas. Karena lisan yang terbiasa dengan Allah tidak akan lupa menyebutnya di saat paling genting, maka mulai hari ini, biasakan hati dan lisan untuk mengenal dan mencintainya, agar ketika ajal datang, nama Allah menjadi kata terakhir yang kita bawa pulang. Ya Allah, jika Engkau mengambil hamba secara tiba-tiba, maka ambillah dalam keadaan hamba sedang mencintaimu. Ambillah hamba dalam keadaan amal terbaik hamba. Jangan Engkau ambil hamba ketika hamba sedang lalai, sedang berpaling, sedang asyik dalam dunia. Hamba tidak tahu kapan waktunya, tapi hamba ingin saat itu tiba Engkau ridha. Biarlah tubuh hamba berada di tempat sepi, tapi ruh ini bersama para malaikatmu. Biarlah hamba tak sempat pamit kepada manusia, tapi sempat hamba berbisik dalam hati, Ya Allah, terimalah aku. Jika kematian datang di tempat yang hina, apakah ruh ini akan Engkau muliakan? Jika ajal tiba saat hati jauh dari zikir, apakah ruh ini akan Engkau terangkan jalannya? Maka jangan biarkan hamba berpaling darimu walau sekejap. Jangan biarkan hamba hidup dalam kelalaian walau sebentar. Karena waktu tidak pernah bisa diputar ulang. Dan jika kesalahan itu terjadi di detik terakhir hidup, maka betapa besar kerugiannya. Ya Allah, kuatkan hamba untuk hidup dalam kesadaran bahwa setiap detik adalah amanah untuk mempersiapkan pulang. Hamba tidak ingin menjadi manusia yang menyesal di akhir hayat. Tidak ingin menjadi ruh yang merintih saat dicabut karena terlalu cinta dunia. Tidak ingin jasad ini Engkau tinggalkan tanpa berkah karena selama hidupnya tidak pernah sujud dalam tangis. Maka biarlah hamba hidup sederhana, asal Engkau ridha. Biarlah hamba tidak terkenal di bumi, asal nama hamba Engkau kenali di langit. Biarlah akhir hidup hamba bukan dalam kemewahan dunia, tapi dalam ketenangan yang lahir dari amal dan taubat yang Engkau terima. Dunia ini tidak pernah menjanjikan keabadian. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan setiap kematian pasti membawa ruh menuju perjalanan panjang. Alam kubur, hari hisab, lalu surga atau neraka. Maka betapa naifnya manusia yang hidup tanpa persiapan. Betapa celakanya manusia yang tertidur pulas dalam maksiat dan bangun dalam siksa kubur. Ya Allah, sadarkan hamba sebelum hamba terlambat. Bangunkan hamba sebelum tidur panjang itu benar-benar datang. Dan beri hamba waktu walau sebentar untuk memperbaiki semua yang hamba rusak. Sungguh, mati mendadak itu bukan hanya soal fisik yang tiba-tiba lemah, tapi ruh yang belum siap untuk berpindah, ruh yang belum mengenal arah pulangnya, ruh yang tidak membawa bekal. Maka sebelum malaikat datang dengan tugas yang tak bisa ditawar, siapkanlah hatimu, perbaikilah amalmu, lembutkanlah lidahmu dengan zikir. Jadikan setiap langkahmu sebagai bukti cinta kepada Allah. Karena bisa jadi, langkah hari ini adalah langkah terakhir menuju pintu akhirat. Dan jika Engkau takdirkan, ya Allah, bahwa kematian hamba adalah mendadak, maka cukupkanlah kematian itu sebagai kematian yang indah. Meskipun hamba tidak sempat berpamitan kepada keluarga, cukupkanlah dengan Engkau menyambut ruh ini. Meskipun hamba tidak sempat bersujud untuk terakhir kalinya, cukupkanlah dengan Engkau ampuni semua dosa hamba. Jangan biarkan kematian itu menjadi kebinasaan, tetapi jadikan ia awal dari kehidupan abadi yang Engkau rahmati. Karena hamba tidak punya apa-apa selain harapan padamu.
Jangan biarkan aku mati dalam keadaan lalai. Ya Allah, jika Engkau takdirkan kematian itu menjemput hamba, maka jangan Engkau biarkan ia datang ketika hati ini sedang lalai. Jangan biarkan ruh ini Engkau cabut ketika hamba sedang jauh darimu. Hamba tahu, Engkau bisa mengambil kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Tapi hamba memohon dengan seluruh kelemahan yang ada, tolong ya Rabb, jangan Engkau ambil hamba dalam keadaan hati sedang berpaling darimu. Karena tidak ada yang lebih menakutkan daripada mati dalam keadaan lupa padamu, lupa bahwa Engkau maha segalanya, lupa bahwa dunia ini hanya tempat singgah sementara. Kami terlalu sering hidup seakan-akan waktu tak akan pernah habis. Kami mengejar dunia seolah dunia akan menjadi pelindung kami saat ruh dicabut. Kami menumpuk harta, mengejar validasi manusia, hingga lupa bahwa hakikat hidup adalah persiapan untuk mati. Padahal tidak satu pun dari itu yang akan menyelamatkan kami. Tidak rumah yang megah, tidak akun yang ramai pengikut, tidak pencapaian duniawi yang kami banggakan. Semua akan ditinggalkan. Dan jika pada saat itu kami sedang lalai, maka sungguh kami datang kepadamu dengan tangan kosong dan hati yang gelap. Lalai itu bukan hanya tidak salat, tapi salat tanpa hati. Lalai itu bukan hanya tidak membaca Al-Quran, tapi membacanya tanpa mengerti, tanpa rasa, tanpa cinta. Lalai itu bukan hanya maksiat besar yang terlihat, tapi juga dosa kecil yang kami anggap biasa. Maka betapa seringnya kami hidup dalam kelalaian, tapi merasa aman. Kami tertawa padahal hisab mendekat. Kami bergembira padahal kubur menanti. Ya Allah, tolong bangunkan hati ini dari tidur panjang. Jangan biarkan kami terus lalai sampai kematian benar-benar datang menjemput. Kami tahu tidak ada yang lebih menakutkan daripada wafat dalam keadaan hati jauh darimu. Bukan tentang mati di tempat sunyi, bukan tentang mati karena kecelakaan, tapi tentang mati tanpa iman. Mati dalam keadaan lisan tak terbiasa menyebut namamu. Mati dalam keadaan hati penuh cinta pada dunia. Mati dalam keadaan belum sempat taubat. Dan itu adalah ketakutan yang paling besar. Karena hamba tahu, ketika ruh ini Engkau panggil, maka Engkaulah satu-satunya harapan. Dan jika hati ini sedang tidak bersamamu, maka siapa lagi yang bisa menyelamatkan hamba? Ya Rabb, jangan biarkan hamba mati saat hati ini kotor. Jangan biarkan kematian itu datang saat hamba belum menghapus semua dosa yang hamba banggakan. Hamba pernah sombong, hamba pernah lalai, hamba pernah menertawakan dosa, seolah itu hal kecil. Hamba pernah meninggalkan salat karena terlalu sibuk. Hamba pernah membuka aib orang lain untuk merasa lebih baik. Dan semuanya hamba lakukan dalam kelalaian yang panjang. Tapi kini hamba sadar bahwa waktu tidak akan menunggu, bahwa kematian bisa datang sebelum hamba sempat memperbaiki. Ya Allah, jika dalam perjalanan hidup ini hamba tergelincir terlalu jauh, maka tarik hamba kembali sebelum ajal tiba. Jangan biarkan hamba wafat dalam keadaan Engkau murka. Biarlah hamba menangis sekarang dalam penyesalan, daripada menangis nanti dalam azab. Biarlah hamba sakit karena kehilangan dunia, daripada hamba kehilangan ampunan-Mu. Karena tidak ada yang lebih menyiksa selain ruh yang dijemput dalam keadaan berdosa tanpa taubat, maka bimbing hamba untuk kembali kepadamu sebelum terlambat. Terkadang hamba berpikir, apa jadinya jika kemarin adalah hari terakhir hamba? Apa jadinya jika ajal itu datang sebelum sempat bertaubat? Apa jadinya jika malaikat maut datang saat hamba sedang bermaksiat, sedang bermain dengan dosa, sedang menertawakan yang haram? Pasti hamba tidak akan sanggup membela diri, tidak akan sempat meminta maaf. Dan penyesalan itu akan menghantui selamanya. Maka hari ini, ya Allah, sebelum semua itu benar-benar terjadi, hamba ingin kembali. Hamba ingin menata hidup. Hamba ingin menjadikan setiap langkah mendekat kepadamu. Dunia terlalu menggoda, ya Allah. Kami terlalu mudah terpikat. Hati ini sering lemah. Tapi hamba yakin, rahmat-Mu jauh lebih luas daripada dosa-dosa hamba. Hamba tahu, selama masih bisa mengucap istighfar, maka pintu itu masih terbuka.
Maka hari ini, izinkan hamba untuk memohon. Jangan biarkan hamba mati dalam keadaan lalai. Jangan biarkan hamba wafat dalam keadaan jauh dari cahayamu. Jadikan hamba wafat dalam pelukan taubat, dalam pelukan amal, dalam pelukan kerinduan padamu. Betapa indahnya jika engkau memanggil hamba dalam keadaan hati sedang basah oleh zikir, dalam keadaan air mata masih mengalir karena cinta kepadamu, dalam keadaan bibir masih menyebut namamu. Betapa damainya ruh yang kembali kepadamu dengan penuh persiapan. Maka izinkan hamba menjadi salah satu dari mereka. Izinkan hamba menjadi hamba yang engkau sambut dengan kelembutan, bukan dengan kemurkaan. Karena yang paling hamba takutkan bukanlah kematian itu sendiri, tapi mati dalam keadaan engkau berpaling dari hamba. Dan jika detik itu tiba, ya Allah, maka cabutlah nyawa hamba dalam sebaik-baik keadaan. Dalam keadaan hati ini tenang, dalam keadaan amal ini engkau ridhoi. Jangan biarkan dunia menjadi penghalang pertemuan hamba denganmu. Jangan biarkan kelalaian hari ini menjadi penyesalan yang abadi. Hamba ingin pulang dengan hati yang bersih, dengan ruh yang tenang, dengan catatan amal yang engkau ampuni, karena hanya itu yang hamba harapkan. Sebuah akhir yang penuh rahmat, sebuah pertemuan yang dinantikan, sebuah kepulangan yang engkau peluk dengan cinta. Hanya ampunanmu yang bisa menyelamatkan. Ya Allah, jika engkau bertanya kepada hamba tentang semua yang telah hamba lakukan di dunia ini, maka sungguh hamba tak mampu menjawabnya. Jika engkau meminta pertanggungjawaban atas setiap nikmat yang hamba gunakan tanpa rasa syukur, maka hamba akan bungkam. Jika engkau menyingkap semua dosa yang hamba sembunyikan dari manusia, maka hamba akan tertunduk tanpa daya. Tidak ada alasan yang bisa hamba ajukan, tidak ada dalih yang bisa membela. Hanya satu yang bisa hamba sandarkan, ampunanmu. Karena jika engkau tidak mengampuni, maka hamba termasuk orang yang binasa. Hamba bukan hamba yang suci, ya Rabb. Hamba terlalu sering jatuh, terlalu sering kalah oleh hawa nafsu. Hamba tahu haram, tapi tetap melangkah. Hamba tahu salah, tapi tetap mengulang. Hamba tahu engkau melihat, tapi tetap melanjutkan maksiat. Bahkan terkadang hamba merasa takut kepada manusia melebihi takut kepadamu. Takut ketahuan oleh orang lain, tapi tak takut dicatat oleh malaikatmu. Dan semua itu hamba lakukan dalam kesadaran. Maka bagaimana hamba bisa membela diri di hadapanmu kelak jika tanpa ampunan darimu? Engkau maha tahu betapa beratnya jiwa ini membawa beban dosa. Kadang tubuh ini nampak biasa saja, tapi di dalam dada ada tangisan yang tidak terdengar oleh siapapun. Ada sesak yang menumpuk karena merasa terlalu kotor untuk dicintaimu lagi. Tapi engkau maha pemaaf. Engkau mencintai taubat melebihi manusia mencintai kemenangan. Maka hamba datang, ya Rabb, dengan segala cacat, dengan segala celah, dengan segala kesalahan yang tak mampu hamba hitung. Tolong jangan engkau tolak kedatangan hamba. Jika engkau mengadili hamba dengan keadilanmu, maka tidak ada tempat untuk hamba di surgamu. Tapi jika engkau menerima hamba dengan rahmatmu, maka hamba masih punya harapan. Karena hamba tidak datang membawa amal yang hebat, tidak membawa ibadah yang sempurna, tidak pula membawa ilmu yang dalam. Hamba hanya datang membawa rasa malu, membawa air mata, membawa penyesalan yang dalam. Dan dengan itu semua, hamba mengetuk pintumu, memohon agar engkau tidak melihat hamba sebagai pendosa, tapi sebagai hamba yang ingin kembali. Betapa sering hamba merasa hina, karena tahu bahwa dosa hamba tidak sebanding dengan rahmatmu. Tapi justru karena itu, hamba merasa tidak bisa bergantung kepada siapapun selain engkau. Dunia bisa menghina, manusia bisa mencemooh, tapi engkau selalu membuka jalan kembali. Engkau tidak menutup pintu walau dosa hamba setinggi langit. Engkau tidak melecehkan hamba walau amal hamba tak sebanding dengan pemberianmu. Engkau tidak pernah bosan mendengar istighfar hamba, walau hamba terlalu sering mengulang kesalahan yang sama. Ya Allah, jika bukan engkau yang mengampuni, maka siapa lagi? Jika bukan engkau yang menerima taubat, maka kemana lagi hamba harus kembali? Hamba bukan nabi, bukan wali,
bukan orang syaleh. Hamba hanyalah hamba biasa yang terlalu sering gagal menjaga amanah hidup. Tapi satu hal yang hamba yakini, Engkau mencintai mereka yang datang dalam keadaan hancur, asal mereka benar-benar ingin diperbaiki oleh-Mu. Maka perbaikilah hamba, ya Allah. Sucikan hamba dengan ampunan-Mu, bangkitkan hamba dari kejatuhan ini. Dunia ini terlalu sempit untuk menampung sesal hamba, ya Allah. Setiap malam terasa sesak, setiap pagi terasa berat karena hamba tahu hamba belum pantas untuk bertemu-Mu. Tapi jangan jadikan perasaan itu alasan untuk hamba menjauh. Biarlah rasa malu itu menjadi alasan hamba terus merangkak mendekat. Biarlah rasa takut itu menjadi alasan hamba terus berjuang meninggalkan maksiat. Karena hamba percaya, sekuat apapun dosa, rahmat-Mu jauh lebih kuat. Dan sekelam apapun masa lalu, cahaya-Mu tetap bisa menembusnya. Kadang hamba merasa, hidup ini hanyalah rangkaian kesalahan yang hamba kumpulkan sedikit demi sedikit. Tapi setiap kesalahan itu juga menjadi pengingat bahwa hamba sangat butuh Engkau. Jika Engkau mencabut nikmat-Mu, hamba tak mampu berdiri. Jika Engkau mencabut hidayah-Mu, hamba akan kembali jatuh. Maka jangan tinggalkan hamba, ya Rabb, meski hamba pernah meninggalkan-Mu. Jangan palingkan wajah-Mu, meski hamba sering berpaling. Jangan tarik kembali cahaya-Mu, meski hamba sering hidup dalam kegelapan. Ampunan-Mu adalah satu-satunya yang membuat hamba masih berani berharap. Bukan karena hamba merasa layak, tapi karena Engkau terlalu baik untuk menolak hamba yang tulus memohon. Maka walau air mata ini tak cukup membayar dosa, walau amal ini tak cukup menutup aib, hamba tetap ingin terus mengetuk pintu-Mu. Karena hamba tahu, setiap langkah menuju-Mu akan Engkau balas dengan cahaya. Setiap air mata yang jatuh karena takut kepadamu akan Engkau balas dengan kasih sayang. Maka izinkan hamba terus datang, terus berharap, terus bertaubat. Dan jika suatu hari nanti Engkau panggil hamba, maka panggillah dalam keadaan hamba telah Engkau ampuni. Jadikan kematian itu penutup dari segala penyesalan dan pembuka dari kehidupan yang penuh ampunan. Jangan biarkan hamba mati dalam keadaan Engkau murka. Jangan biarkan hamba dibangkitkan bersama mereka yang Engkau tolak. Jadikan hamba termasuk orang yang Engkau rahmati sejak ruh ini keluar, hingga saat bertemu-Mu nanti. Karena bagi hamba, tidak ada yang lebih menenangkan selain kalimat, "Aku telah mengampuni-Mu." Jika semua ini berakhir hari ini, jika langkah terakhir telah ditetapkan, jika nafas ini tidak lagi kembali, maka apa yang tersisa dari kehidupan ini selain catatan amal yang telah kita ukir? Apakah catatan itu berisi cinta kepada Allah atau berisi cinta pada dunia? Apakah ia penuh amal kebaikan yang tersembunyi atau dosa yang selama ini tertutup oleh reputasi duniawi? Jika hari ini adalah hari terakhir kita, maka kita tak bisa menambah satu huruf pun dalam buku amal. Dan satu-satunya yang akan berbicara untuk kita adalah apa yang telah kita lakukan, bukan apa yang kita rencanakan, bukan apa yang kita niatkan tanpa wujud, tapi amal yang nyata dan diterima. Ya Allah, jika semua ini Engkau akhiri hari ini, tolong jangan Engkau biarkan hamba pergi dalam keadaan hamba belum Kau ampuni. Jangan biarkan ruh ini lepas dari tubuh tanpa sempat mencicipi manisnya taubat. Jangan Engkau ambil hamba dalam keadaan amal masih lebih sedikit daripada dosa. Hamba tahu, kematian bukanlah akhir segalanya, tapi ia adalah awal dari perjalanan panjang menuju-Mu. Maka jadikan akhir hidup ini sebagai awal yang penuh rahmat, bukan permulaan siksa. Karena Engkau tahu, hamba tidak punya daya, kecuali dengan ampunan dan kasih sayang-Mu. Jika semua ini berakhir hari ini, maka semua yang dulu hamba kejar menjadi tidak penting. Popularitas itu akan dilupakan, uang itu akan diwariskan, jabatan itu akan diganti. Bahkan nama hamba akan dihapus perlahan dari ingatan manusia. Yang tersisa hanya satu, apakah Engkau ridha atau tidak? Maka untuk apa selama ini hamba berlari mengejar dunia, jika akhirnya dunia tidak bisa menyelamatkan hamba dari kubur yang gelap? Mengapa hamba terlalu sibuk mencari tempat di hati manusia,
padahal tempat terpenting adalah di sisimu. Hamba takut, ya Allah, takut jika semua ini berakhir saat hati hamba sedang keras, saat tangan hamba sedang menggenggam maksiat, saat mata hamba sedang sibuk menikmati dosa. Maka jangan biarkan akhir hamba seperti itu. Hamba tahu hamba belum pantas meminta husnul khatimah, tapi hamba juga terlalu takut jika engkau takdirkan su'ul khatimah. Maka jangan lihat pantas atau tidaknya hamba, ya Allah. Lihatlah kecilnya hamba di hadapanmu. Lihatlah air mata yang jatuh karena penyesalan, walau ia datang terlambat. Jika hari ini adalah hari di mana semua berakhir, maka hamba ingin pulang kepadamu dalam keadaan engkau tersenyum kepada hamba. Hamba ingin engkau menyambut ruh ini, bukan dengan murka, tapi dengan lembut. Hamba ingin engkau katakan, datanglah wahai ruh yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Kalimat itulah yang hamba harapkan menjadi akhir perjalanan hidup ini. Bukan pujian manusia, bukan pelukan dunia, tapi satu kalimat darimu yang membuat ruh ini merasa bahwa segalanya tidak sia-sia. Dunia ini telah terlalu banyak mengalihkan pandangan hamba. Setiap hari hamba disibukkan oleh hal-hal yang tidak akan dibawa mati. Tapi hari ini, jika semua engkau akhiri, maka tidak ada lagi waktu untuk menyesal. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Maka sebelum hari itu benar-benar datang, hamba mohon, ya Allah, tuntun hamba agar memanfaatkan sisa usia ini dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan satu hari pun terbuang sia-sia. Jangan biarkan satu waktu pun terisi dengan kelalaian. Karena setiap detik adalah bagian dari perjalanan menuju pertemuan denganmu. Hamba tidak tahu apakah besok masih sempat berdoa. Hamba tidak tahu apakah lusa masih sempat bersujud. Maka hari ini, selagi napas masih ada, izinkan hamba memohon dalam kelemahan, ya Allah, ampunilah hamba. Jangan biarkan dunia menjadi tirai yang menghalangi pandangan hamba kepadamu. Jangan biarkan dosa menjadi penghalang antara hamba dan ampunanmu. Jangan biarkan kesombongan membuat hamba merasa cukup dengan amal yang sedikit, karena hanya dengan rahmatmu hamba bisa selamat. Jika semua ini berakhir hari ini, maka hamba ingin engkau menjadi satu-satunya yang hamba pikirkan. Bukan keluarga, bukan harta, bukan cita-cita, tapi engkau. Hamba ingin pulang kepadamu dengan membawa cinta, bukan dosa, dengan membawa air mata taubat, bukan gelak tawa dalam kelalaian. Hamba ingin akhir ini menjadi awal dari kehidupan yang engkau ridhoi. Dan jika engkau berkehendak untuk menunda waktu itu, maka jadikan setiap detik setelah ini sebagai detik-detik persiapan menuju akhir yang lebih baik. Ya Allah, jika engkau melihat bahwa hati ini masih belum siap, maka kuatkanlah. Jika engkau tahu bahwa dosa ini terlalu banyak, maka ampunilah. Jika engkau tahu bahwa umur ini tak akan lama lagi, maka perbaikilah sisa usia ini. Jangan biarkan hamba terus berjalan tanpa arah. Jangan biarkan hamba hidup tanpa tujuan. Jangan biarkan hamba mati tanpa persiapan. Karena satu-satunya yang hamba harapkan bukanlah dunia yang memuliakan, tapi engkau yang meridai. Dan ketika semuanya selesai, ketika malaikat menjemput ruh ini, ketika jasad hamba dimandikan, dikafani, dan diturunkan ke liang kubur, maka biarlah ruh ini melihat cahaya. Biarlah ia tenang dalam dekapan malaikat yang menyambutnya. Biarlah ia tidak takut, karena tahu bahwa engkau telah mengampuni. Dan biarlah di ujung segalanya, engkau katakan satu kalimat yang membuat semua perjuangan menjadi layak. Selamat datang, wahai hambaku, aku telah menunggumu. Jika nafas ini terakhir, terimalah aku, ya Allah. Jika nafas ini adalah nafas terakhir, maka izinkan hamba mengakhiri hidup ini dalam sebaik-baik keadaan. Dalam keadaan hati yang bersih, dalam amal yang engkau terima, dalam zikir yang terus terucap. Bukan dalam lalai, bukan dalam maksiat, bukan dalam kelupaan akan engkau. Hamba tahu dunia ini bukan rumah abadi, maka hamba tak ingin mati dalam pelukan dunia, tapi dalam pelukan rahmat-Mu. Hamba tidak tahu bagaimana engkau akan memanggil hamba. Apakah lewat sakit, lewat tidur, atau lewat musibah. Tapi apapun caranya, hamba mohon satu hal. Jangan biarkan hamba mati tanpa ampunan-Mu.
Jangan biarkan hamba berpindah alam tanpa engkau sambut dengan senyummu. Karena sungguh dunia ini tidak akan berarti jika engkau tak ridha pada akhirnya. Jangan biarkan kubur hamba menjadi tempat yang sempit, yang menekan, yang gelap, tapi jadikan ia taman dari taman-taman surga. Jangan biarkan ruh hamba tersiksa karena dosa-dosa yang hamba abaikan. Tapi izinkan ruh ini beristirahat dengan tenang karena engkau telah ampuni, karena engkau telah menyucikan hati ini. Dunia telah cukup memberi pelajaran. Harta yang dibanggakan tidak dibawa. Tubuh yang dirawat akhirnya membusuk. Nama yang dielu-elukan perlahan dilupakan. Maka apa yang tersisa? Hanya satu, hubungan kita dengan Allah. Dan jika hubungan itu baik, maka kematian bukan akhir, tapi awal pertemuan yang indah. Ya Allah, jika engkau mencatat ini sebagai nafas terakhir hamba, maka catatlah hamba sebagai hamba-Mu yang engkau maafkan. Jangan biarkan hamba menjadi orang yang merugi karena dunia. Jadikan hamba termasuk mereka yang tenang saat ruhnya dicabut, karena ia tahu bahwa engkau menunggunya dengan cinta. Dunia boleh pergi, manusia boleh melupakan, tapi engkau tetap ada. Maka izinkan hamba membawa cintamu sebagai bekal, karena engkau lebih dari cukup. Karena hanya engkau yang memahami isi hati hamba yang sesungguhnya, dan hanya engkau yang tahu betapa hamba ingin pulang dalam keadaan engkau peluk. Hamba tidak punya amal besar, tidak punya keistimewaan, tapi hamba punya air mata penyesalan, punya doa yang tulus, punya hati yang ingin diperbaiki. Maka terimalah ya Allah segala kekurangan ini sebagai usaha untuk kembali. Jangan lihat seberapa besar amal hamba, tapi lihat seberapa besar harapan hamba kepadamu. Jika semua ini selesai hari ini, jangan biarkan ia berakhir dengan kesia-siaan, tapi biarkan ia menjadi titik awal kehidupan yang engkau rahmati. Hamba tidak tahu apa yang akan hamba hadapi setelah kematian, tapi hamba percaya engkau tidak akan menyia-nyiakan hamba yang ingin pulang dengan sebenar-benarnya taubat. Dan jika hari ini masih ada sisa waktu, maka hamba akan menggunakannya untuk memperbaiki diri, untuk mencintaimu lebih dari dunia, untuk menata amal, memperbanyak zikir, dan memperbanyak istighfar. Karena hanya itu yang akan menemani saat dunia tak bisa lagi digenggam. Ya Rabb, jika semua ini berakhir hari ini, maka terimalah aku. Terimalah ruh ini sebagai ruh yang engkau ridhoi. Peluklah hamba dengan cintamu. Jangan biarkan hamba sendiri. Jangan biarkan hamba dalam azab. Tapi biarkan hamba pulang dengan tenang, dengan damai, dengan harapan bahwa engkau telah memaafkan segalanya. Sahabat langit jiwa, jika hati kita tersentuh hari ini, maka jangan tunda untuk memperbaiki diri. Kita tidak tahu kapan panggilan itu datang. Mari kita manfaatkan sisa usia dengan taubat, amal, dan cinta kepada Allah. Jangan biarkan dunia meninabobokkan kita. Jangan biarkan ajal datang dalam keadaan kita belum siap. Mari bersama kembali kepadanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Langit Jiwa agar kita terus saling mengingatkan dalam kebaikan. Sebarkan video ini, semoga menjadi amal jariah kita bersama, dan tulislah di kolom komentar, "Ya Allah, jika ini nafas terakhirku, izinkan aku kembali kepadamu dengan tenang." Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.